kelayakan alam lingkungan, dan Pak Prasto fokus ke arah model pembelajaran dan mungkin ke arah evaluasinya. Bisa kita mulai ya. Judul yang akan saya berikan di sini adalah kelayakan alam lingkungan sebagai sumber belajar dalam kegiatan field trip. Ini adalah hasil tulisan saya berdasarkan dari pengalaman selama saya menjadi dosen di UPI, karena saya juga memberikan materi lingkungan yang berkaitan dengan kuliah lapangan atau field trip. Jadi ada beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan di sini. Kemudian ada juga beberapa tulisan saya dari referensi, ya. Dan kita mungkin bisa sharing dengan Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru pasti lebih banyak pengalaman untuk kuliah lapangan di sekolah masing-masing. Bentar ya, saya buka slide-nya. Bentar, ini lupa. Ya, untuk pendahuluan ini, materi dari judul ini akan saya bagi beberapa poin, yaitu satu mengenai pengertian field trip itu sendiri, kemudian manfaat dan kelebihan dari field trip, kendala selama mengikuti kegiatan field trip, uji kelayakan dari sumber belajar yang akan digunakan untuk field trip. Kemudian saya juga di sini akan memberikan beberapa contoh sumber belajar alam lingkungan yang pernah saya lakukan dan contoh sumber belajar modifikasi. Nah, untuk pengertian field trip ini, saya ambil dari Queprell dan Duval tahun 1981, yaitu suatu perjalanan yang diatur dengan tujuan pendidikan, di mana di sini siswa dapat mengamati dan belajar di lokasi belajar di luar. Ntar saya buka dulu ya. Ya, jadi siswa dapat belajar langsung di lokasi atau di lapangan, di alam terbuka. Tetapi dari beberapa artikel jurnal ada yang mengatakan bahwa istilah lain dari field trip itu bisa pembelajaran outdoor learning, atau ada juga yang mengatakan kunjungan lapangan, ya, atau kalau di kita di kampus itu lebih banyak menggunakan istilah kuliah lapangan. Tapi sebetulnya intinya sama saja ya, hanya namanya saja berbeda. Nah, ini saya mengambil ada slogan ya, pembelajaran berwawasan lingkungan adalah think globally and act locally. Ya. Ini slogan ini saya ambil atau pertama kali itu dipakai oleh Patrick Geddes dari seorang saintis dari Inggris, dan dia juga seorang town planner, yaitu perencana kota, istilahnya town planner. Pada tahun 2018 ya, istilah ini dimunculkan oleh beliau. Tetapi kita sering menemukan ya slogan ini untuk berbagai aspek, misalnya atau berbagai konteks ya, dapat digunakan untuk membicarakan tentang lingkungan, atau juga dalam pendidikan, usaha bisnis, maupun dalam matematik. Mereka menggunakan istilah slogan ini, think globally dan act locally. Kalau kita
bicara tentang lingkungan, apa artinya ini? Yaitu pembelajaran berwawasan lingkungan. Ya, lingkungan setempat untuk mencapai keterampilan. Di sini kita berpikir global. Maksudnya berpikir global itu kita berpikir bahwa sekarang kerusakan lingkungan itu sudah ke arah global, ya. Kerusakan lingkungan bukan hanya di lokasi sendiri atau di tempat di mana aktivitas itu berjalan. Tapi kalau misalnya ada penebangan hutan di satu daerah, nah dampaknya itu bisa ke pulau lain atau malah ke benua lain, negara lain. Jadi sifatnya global. Bikin begitu kotor muka. Dan untuk menghindari ini, kita bisa melakukan mencari suatu solusi, yaitu dengan masalah di lingkungan setempat. Karena orang Caparuni. Jadi kita melakukan kegiatan di lokal sendiri, di tempat sendiri, tapi dampaknya itu bisa global. Itu istilahnya ya, artinya. Kalau dalam konteks lingkungan. Yang berikutnya, saya juga mengambil dari artikel Aina dan kawan-kawan tahun 2013 bahwa cara terbaik belajar sains secara optimal yaitu dengan memanfaatkan sumber daya setempat di lingkungan. Lalu juga melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan siswa maupun guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang baik sehingga dapat belajar secara aktif dan menimbulkan kreativitas bagi siswa itu, lalu menimbulkan adanya inovasi dan rasa ingin tahu sebagai dasar pembelajaran sains. Nah, ini adalah kelebihan kalau kita belajar lingkungan di luar kelas, karena kalau lingkungan atau ekologi tidak cukup dari presentasi atau wawancara atau presentasi atau ya di kelas ya, tapi siswa juga harus melihat keadaan di lingkungan itu seperti apa. Nah, ini saya juga mengambil beberapa artikel jurnal tentang, jadi mereka dari sejak mungkin lebih dari tahun 1994 saya hanya menemukan 3 jurnal artikel dari Orion Hoistins 1994, Michi 1998, dan Fagerstam Bloom 2012. Mereka melakukan penelitian, yaitu mengimplementasi, melakukan eksperimen tentang kegiatan field trip di sekolah atau pada siswa. Dari hasil penelitian mereka, ya bahwa setelah kegiatan field trip ini, mereka mendapatkan suatu pengalaman langsung, ya. Jadi ini hasil kompilasi dari beberapa jurnal artikel, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dengan kegiatan field trip ini itu dapat merangsang minat dan motivasi untuk belajar sains pada anak siswa atau anak didik. Kemudian juga dapat memberikan makna terhadap pembelajaran dan keterkaitannya. Selain itu juga dapat mengembangkan keterampilan pengamatan dan persepsi. Di sini mungkin siswa dikasih tugas, ya, kemudian mereka belajar bagaimana mengamati keadaan situasi di lapangan seperti apa. Dan dari hasil data itu, siswa juga harus bisa membaca, menginterpretasi keadaan di lingkungan berdasarkan berbasis data yang mereka dapatkan dari pengamatan. Ya. Kemudian kegiatan field trip ini juga dapat mengembangkan kepribadian sosial dan karakter siswa. Ya. Mungkin kalau hanya satu kali field trip belum kelihatan ya perkembangan kepribadian sosial dan karakter siswa. Nah, untuk mengembangkan ini, apalagi karakter itu memerlukan waktu yang lama dan dilakukan berulang kali. Kemudian
Ada juga menyatakan dari kegiatan fitur ini dapat menciptakan situasi belajar siswa, dapat mempengaruhi sikap siswa, sikap yang positif terhadap lingkungan. Misalnya kalau siswa diajak ke tempat daerah yang lingkungan yang tercemar, ya, mereka melihat sendiri seperti apa. Nah, dari situ siswa akan, ya, mudah-mudahan diharapkan siswa menjadi peduli lingkungan dengan adanya pencemaran yang terjadi di lokasi tersebut. Berikutnya dapat menghubungkan antara teori dan praktek. Jadi siswa sebelumnya mendapatkan teori dulu di kelas, ya, kemudian lebih bermakna lagi kalau ada praktek di luar. Jadi kita bisa menggabungkan antara teori dan praktek. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dari hasil penelitian tersebut, siswa memiliki sikap positif yang kognitif dan dampak yang afektif, yaitu dicoba pada siswa umur 13 sampai 15 tahun. Kemudian yang berikutnya, siswa merasa merupakan bagian dari lingkungan yang relevan setiap hari yang terjadi. Jadi ini adalah beberapa hasil penelitian dari kegiatan fikir. Mungkin masih ada lagi hasil yang lain yang belum saya kompilasi di sini, ya. Yang berikutnya di sini kira-kira materi apa yang dapat dibelajarkan di luar kelas yang terkait dengan lingkungan, ya. Jadi ini hanya beberapa saja contoh, ya, mungkin dari Bapak Ibu guru bisa menambahkan, ya. Di sini pembelajaran biologi memiliki konten materi yang konkret, di antara yang konkret yang dapat dilakukan di luar kelas, ya. Misalnya kalau kita mau belajar, kalau kita mau fikir tentang ekologi, ya, atau biodiversitas tumbuhan, biodiversitas hewan, jamur, kemudian belajar tentang ekosistem, tentang permasalahan lingkungan, atau juga kalau kita mau belajar tentang dinamika populasi, ya. Mungkin masih banyak lagi aspek lain terkait dengan biologi yang kita bisa belajarkan melalui fitri, ya. Nah, selama field trip ini, mungkin Bapak Ibu juga pernah pengalaman, ya, ada beberapa kendala, ya. Sebetulnya ini bukan kendala, tapi yang perlu kita waspadai, ya. Sebab setiap kegiatan itu pasti ada resikonya. Nah, resiko itu sudah kita perhitungkan. Nah, bagaimana kita meminimalisir risiko yang akan terjadi, ya. Nah, di sini contohnya misalnya, ya, beberapa kendala atau kekurangannya, ya, atau hambatan selama di lapangan, kurangnya narasumber di lapangan. Mungkin kita perlu ya, kalau kita pergi ke suatu lokasi yang masih awam atau yang belum kita kenal, mungkin kita perlu orang lokal yang ada di sana. Tapi kalau untuk sekolah, ya, siswa SMP, SMA mungkin nggak perlu harus sejauh itu, ya. Tapi kadang-kadang juga kita nggak perlu narasumber karena guru maupun dosen itu sudah siap, ya, menghadapi keadaan yang di lapangan, ya. Kemudian risiko dalam perjalanan. Nah, ini juga perlu diperhitungkan, ya. Kalau perjalanannya jauh, ya, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian kurangnya keterampilan dalam pra-pelayanan, metodologi, perencanaan, dan evaluasi. Jadi ini harus siap, jadi guru maupun siswa sebelum pergi keluar trip itu harus siap dengan segalanya, ya, dan harus direncanakan.
kendala yang lain yaitu penentuan lokasi yang dapat dijangkau aman dan memadai. Nah, kita perlu mencari lokasi yang mudah dijangkau, yang mudah akses, ya. Kemudian aman, maksudnya di sini ya tidak tidak berbahaya, ya. Jadi misalnya kalau ada binatang buas atau perjalanannya ke sana tidak bisa dilalui. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi kita mencari lokasi yang bisa diakses. Misalnya kalau kita mau, yang pengalaman saya, misalnya kalau kita menentukan lokasi di sungai, ya, di sungai, nah kita harus baca dulu baca dulu petanya, cari di peta, ya, sebelum ke lapangan. Lalu kita cari lokasi misalnya di jembatan. Nah, jembatan itu kan itu pasti ada aksesnya karena itu jembatan dibuat oleh manusia. Berarti sebelumnya manusia sudah pernah ke sana. Nah, itu bisa diklik, ya, maksudnya ke lokasi itu. Jadi lokasi itu jangan hanya satu, tapi harus beberapa alternatif, ya. Karena kita mencari mana yang mudah dijangkau, yang aman dan yang memadai. Nah, itu juga dilakukan dengan cara survei, ya. Jadi kita jangan langsung membawa siswa kita langsung ke lapangan. Jadi guru atau dosen itu melakukan survei dulu sama siswanya, ya, apakah lokasi itu aman, dapat aksesnya, ya, dan dapat digunakan untuk sumber belajar. Kemudian kendalanya itu biaya perjalanan, ini juga relatif, ya, biaya perjalanan. Kalau lokasinya dekat ya mungkin lebih murah, ya. Kalau lokasinya jauh tuh agak mahal. Itu juga perlu ada pembicaraan dengan siswa, apakah sanggup atau tidak dengan biaya perjalanan yang sudah diperhitungkan. Ya, ini adalah saya ambil dari artikel jurnal, tapi memang ini keadaannya nyatanya yang saya alami juga betul, ya. Ini adalah beberapa kendala, tapi bukan berarti kalau ada kendala kemudian kita tidak melakukan kegiatan field trip, ya. Kita cari solusinya, ya. Nah, ini adalah rencana persiapan field trip antara guru dan siswa yang sudah disepakati, ya, menentukan lokasi dan tujuan dari field trip itu. Kita tujuannya mau apa, ya, mempelajari apa. Jadi siswa itu sudah siap, ya. Kemudian ini juga dari survei, hasil survei, ya. Nah, setelah dari hasil survei itu dijelaskan ke siswa, ya, tadi sudah kemana dan apa yang diamati. Kemudian presentasi hasil survei dan lapangan. Ini presentasi hasil survei lapangan bukan hanya melihat lokasinya saja, ya, tapi melihat aspek biologi apa yang bisa kita pelajari di sana. Itu juga perlu disampaikan ke siswa atau mahasiswa, ya. Lalu diperhitungkan juga, ya, transportasinya, kita mau menggunakan apa, pakai bus atau pakai, kalau jarak dekat masih di Kota Bandung itu bisa menggunakan kendaraan umum, ya, dan lebih murah. Jadwal itu juga ditentukan, sampai saya perjalanan dari lokasi sekolah ke lokasi lapangan itu berapa jam, ya. Kemudian biayanya berapa. Ya, ini penting sekali jadwal itu karena kita jangan sampai boros waktu, wasting time, ya. Kita perjalanannya lama, kemudian kita mengeluarkan banyak waktu. Kadang-kadang waktu juga Bapak Ibu pasti tidak bisa mengambil dari jam pelajaran yang biasa, harus menggunakan jam di luar sekolah. Nah, itu kan maksudnya kalau tidak dimanfaatkan betul-betul itu jadi useless, jadi tidak ada manfaatnya. Jadi tentu harus diperhitungkan dari awal. Persiapkan data pengamatan. Nah, ini mau mengamati apa, ya? Jadi sudah dibuat tabelnya, ya. Atau siswa mempersiapkan tabel, itu silakan, supaya lebih kreatif. Jadi jangan sampai nanti ada yang menulis di kertas
sembarang ya, asal nulis tidak ada tabelnya, nanti itu akan kesulitan nanti kalau pada saat mau menyusun data ya. Jadi siswa tinggal mengisi kolom di dalam tabel itu. Kalau perlu ada pembagian kelompok dan tugas itu akan lebih baik ya. Jadi siswa datang di lokasi tersebut itu sudah langsung bekerja ya. Tidak perlu harus instruksi lagi. Nah, itu kalau pengalaman saya supaya tidak terlalu lama di lapangan ya. Jadi siswa itu sudah siap, sudah membayangkan kira-kira di sana mau kerja apa gitu ya. Dan masing-masing sudah punya tugas karena kalau satu lokasi itu tidak bisa dikerjakan oleh satu atau dua orang siswa ya, kecuali kalau di tempat saya itu penelitian, nah itu harus dikerjakan oleh satu siswa karena untuk penelitian tugas skripsi misalnya. Tapi ini kan untuk field trip yang memerlukan waktu yang sangat sedikit, jadi perlu pembagian kelompok, entah itu mau dibagi 3 lokasi, 4 lokasi itu siswa sudah punya tugas masing-masing ya. Kemudian harus mendapat izin dari orang tua masing-masing siswa. Kemudian persiapkan alat-alatnya, ya siapa yang bertanggung jawab ya. Kalau ada memang alat-alat yang dibutuhkan. Misalnya kalau kita field trip ke sungai, misalnya membawa alat termometer, pentameter dan lain-lain ya. Itu tergantung dari masing-masing tujuan sekolahnya. Kemudian perlu juga ada persiapan dokumentasi lapangan ya. Karena kita kan membuat laporan, jadi harus ada dokumentasinya. Kemudian mempersiapkan kostum yang aman disesuaikan dengan kondisi lapangan. Ya, misalnya kalau ke sungai ya harus bawa baju spare, baju cadangan ya. Atau kalau sepatu dan sebagainya ya, tidak boleh pakai sendal. Kemudian kalau misalnya di pantai panas ya bawa topi, bawa sunscreen dan atau kacamata hitam dan lain-lain. Nah, itu tergantung dari lokasi lapangannya. Kemudian ada juga persiapan konsumsi, akomodasi kalau memang harus menginap ya. Kemudian obat-obatan yang harus disiapkan ya. Biasanya kalau ada obat-obat pribadi ya siswa bisa bawa masing-masing. Yang berikutnya, nah ini ya, ini saya punya tabel ya. Ini saya gunakan ya. Mungkin Bapak juga bisa menggunakan, mungkin bisa ditambah ya. Kalau ingin survei lapangan dan uji kelayakan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi ada kriteria 1, 2, 3 ya, sederhana saja nggak usah terlalu ini karena kita hanya survei ya. Lalu kriterianya itu bisa kemudahan akses, keamanan, ya, biaya, terjangkau atau tidak, waktunya, ya, berapa lama, aspek sains terkaitnya apa. Ya, kita ke sana tuh ada nggak? Misalnya kalau kita mau belajar tentang plankton, ya kita ke danau. Nah, ambil sampel air di danau, ya, ada nggak planktonnya? Ya, kalau nggak ada, ya udah ganti, ya, diganti lokasinya. Atau kita mau mempelajari tentang keanekaragaman burung, ada nggak burungnya di sana, ya? Atau mempelajari tentang rantai makanan di sawah, di kebun. Nah, itu disurvei dulu, ya, aspeknya ada nggak di sana. Lalu kemudahan implementasi. Nah, kalau kita sudah survei, kira-kira mudah nggak kalau diimplementasikan atau kita laksanakan ya pekerjaan ini. Lalu kalau bisa juga ada bahan ajar penunjang ya untuk mempermudah siswa ya, entah itu teorinya sedikit atau tentang yang bisa membantu untuk siswa dalam pengamatan di sana ya. Nah, ini bisa berkembang ya untuk kriteria penilaiannya. Nah, ini kalau saya gunakan ini ya sebelum saya melakukan field trip. Nah, biasanya saya minta mahasiswa ya 10 orang ya. Saya bawa ke lokasi tersebut.
lalu mahasiswa itu mengisi ini, ya. Jadi seolah-olah mereka sedang field trip. Itu kalau nilai 3-nya banyak, berarti saya anggap sumber belajar itu layak untuk dijadikan sebagai field trip, ya. Ini pendapat saya sendiri karena ini pengalaman saya sudah nanti ada beberapa contoh yang sudah saya menggunakan angket ini ya untuk uji lapangan. Nah, ini adalah contoh sumber daya belajar yang sudah atau dapat diimplementasikan. Contohnya ya, ini kalau ya ini bisa beda antara siswa dan mahasiswa ya. Jadi kalau mahasiswa tuh biasanya sudah agak jauh perginya ya. Nah ini bisa sungai ya, sungai, danau, pantai. Nah pantai itu kan banyak ya. Pantai ada pantai Batu Karang, pantai hutan lamun, hutan mangrove, pantai berpasir, pantai berlumpur. Nah itu juga mana di antara pantai itu yang bisa kita layak untuk sumber belajar ya. Hutan juga banyak ya. Bisa kebun binatang itu juga sudah merupakan field trip ya. Kita pergi ke kebun binatang, nggak perlu harus ke sungai misalnya, itu masih dalam kota ya kalau yang dekat perlu, atau kebun raya Bogor, atau juga bisa museum ya, itu juga merupakan sumber belajar. Ini contoh saya di Sungai Cikapundung ya di Bandung. Sungai Cikapundung ini sungai yang paling besar ya, paling panjang dari Asia sampai Afrika. Karena Cikapundung ada di Asia Afrika ya. Nah ini kalau melihat lokasi ini ya, kadang-kadang siswa belum, kalau pergi ke sungai itu nggak tahu sungai itu seperti apa ya. Tapi ya seperti ini kenyataannya tuh yang enak nggak enak gitu ya. Nah itu kita sudah siap. Ya ini perjalanan dari kendaraan umum, kendaraan sampai ke lokasi itu jalan kaki, ya, naik turun, ya. Itu juga suatu maksudnya perlu diperhitungkan apakah siswa sanggup enggak, ya. Nah ini juga kita tidak bisa turun ke sungai ini ya karena ini airnya deras, ya, dan batu-batunya licin. Kemudian ini contoh lain sungai, misalnya ini sungai dalam kota. Ini dekat sekali, mungkin hanya kalau dari jalan raya mobil berhenti, jalan kaki, ya ini kan masuk ke perumahan, bukan jalan besar. Ya, jadi harus permisi ke tetangga, baru masuk ke sungai ini. Jadi ini adalah sungai yang tercemar. Kok ini sungai yang bersih ya di Maribaya. Ini sungai yang sudah tercemar karena banyak pemukiman penduduk ya di sini. Nah, ini juga maksudnya kalau penelitian di sini juga harus diperhatikan juga, bukan penelitian, filter di sini juga perlu diperhitungkan ya, karena ini daerah yang sangat kotor ya, bau dan lain-lain lah, banyak yang nggak enak dilihat di sini ya. Nah, apakah ini safe nggak buat siswa kalau dibawa ke sini ya? Ini air terjun ya, ini juga ini lebih jaraknya lebih lama kalau kita dari mulai kendaraan berhenti sampai ke sini jalan kaki itu agak lama ya. Ketemu ini air terjun, ini bersih. Ini di Cikapundung yang mendekati ke Sungai Citarum ya. Nah, ini ada jembatan. Nah, ini kita bisa dipakai untuk titik lokasi ya. Nah, dari jembatan ini kita bisa parkir mobil, turun ke bawah ya. Tapi ini saya ambil waktu 10 tahun yang lalu ya. Ini masih sungainya hitam ya, kotor memang kotor. 10 tahun yang lalu seperti ini. Ya. Tapi kemarin tahun 2000, karena saya sudah bekerja dengan, maksudnya penelitian saya dulu fokus di Sungai Cikapundung dari tahun 2001 sampai
2009 atau 2012 ya, udah lama 10 tahun adalah bekerja di, maksudnya penelitian fokus di sini saja ya. Jadi banyak sekali yang walaupun satu sungai, tapi banyak sekali yang harus diteliti. Nah, 10 tahun seperti ini, terakhir tahun 2009 tidak seperti ini lagi ya. Tapi nggak tahu sekarang kalau sudah ada program Citarum Bersih. Nah, karena lingkungan dinamik ya, selalu berubah. Jadi waktu saya datang ke sini, saya tidak bisa masuk ya, karena di depan ini sudah ada rumah atau bengkel ya, jadi nggak bisa, aksesnya itu sulit sekali. Jadi aksesnya itu harus keliling ya, keliling ke rumah tetangga, muter, masuk gang, udah masuk ke kandang ayam, baru keluar ke sini ya. Dan ini juga sudah mulai, nah di sini tuh sudah banyak sekali sampah ya, sampah padat, apa sih maksudnya, sampah rumah tangga ya. Ya ada kaleng, ada ember, ada botol ya, banyak sekali. Dan di sini juga banyak orang pada nanam palawija, nanam singkong, nanam sayur-sayuran ya, karena mereka pikir emang subur ya, tanah ini memang subur karena ada bahan-bahan organik dari sini ya. Jadi mereka menanam tanaman sayuran ya, padahal itu berbahaya karena ini adalah bukan hanya limbah organik, tapi juga ada limbah dari industri tekstil di sekitar Bandung Selatan. Jadi itu banyak mengandung heavy metal, banyak mengandung logam berat, dan pasti sayuran-sayuran juga akan mengakumulasi bahan-bahan logam berat ya. Nah itu aksesnya agak sulit ya, makanya kita perlu, ini adalah contoh pengalaman saya ya. Jadi kalau apalagi kalau sungai itu harus mencari dua yang ekstrim, misalnya sungai bersih dan sungai yang kotor sekali ya. Ini sungai bersih, ini sungai yang kotor sekali, ini yang sedang kotornya ya. Jadi supaya siswa bisa belajar perbedaannya secara signifikan antara yang bersih bagaimana, yang kotor juga bagaimana ya. Nah, ini pengalaman saya kalau mencari akses ya. Nah ini penelitian saya juga ya, saya juga membuat peta Cikapundung dari mulai hulu, sini hulu di atas sampai ke hilir sini di Cikapundung ya. Jadi ada 9 titik ya, sebenarnya ada 15 titik ya, tapi saya ambil 9 titik ya. Nah dari 9 titik ini saya juga pernah pakai ambil 3 titik, kalau nggak salah 3 titik untuk field trip, karena saya memegang mata kuliah biologi air tawar, jadi saya fokus di air tawar. Jadi mahasiswa dibagi 3 kelompok, di kelompok satu kelompok di sini di bagian hulu yang bersih, lalu kelompok yang kedua di daerah pemukiman di sini ya, dan kelompok 3 yang paling terakhir itu di daerah pemukiman dan industri. Jadi saya mengambil 3 lokasi yang ekstrim berbeda. Nah, mahasiswa di sini melakukan pengamatan bentos, lalu dilihat bagaimana komposisi atau ya keanekaragaman bentos itu yang bisa merefleksi terhadap kualitas air 3 ini ya. Jadi saya melakukan penelitian ini, kemudian saya pakai untuk field trip. Ada yang belum? Bentar. Ya sudah. Nah dari sini yang bisa kita pelajari ya, di sini dapat bahwa refleksi kualitas air itu berbasis kepada komposisi bentos. Jadi di sini saya bisa menentukan bahwa mana air yang tercemar, mana yang tidak ya, berdasarkan komposisi bentos. Sebetulnya kita bisa melakukan uji kimia, ya analisa kimia. Tapi karena kita bidang biologi, kita fokus di biologi.
data analisa kimia bisa kita pakai untuk menunjang data bentos ya. Nah, ini saya mengambil kebetulan di Das Cikapundung ini saya menemukan 5 fungsi lahan yang berbeda ya. Satu yang lahan konservasi pohon kina ya, kalau nggak salah di Cikapundung bagian hulu. Nah, 5 tahun berikutnya lokasi itu sudah penuh dengan sawah, dengan kebun, kemudian penuh dengan peternak sapi, di mana peternakan sapi itu menghasilkan limbah kotoran sapi dibuang ke sungai. Jadi sungai yang saya jadikan sebagai sungai bersih itu sudah tidak bersih lagi, ya. Jadi saya harus naik lagi ke atas sampai menemukan sungai yang bersih, ya. Kemudian fungsi lahan kedua yaitu pertanian, fungsi lahan yang ketiga Maribaya, pariwisata, tempat pariwisata ya. Lalu fungsi lahan yang keempat pemukiman padat, udah dimasuk ke perkotaan. Lalu fungsi lahan yang kelima adalah perkotaan dan pemukiman dan industri tekstil. Jadi 5 fungsi ini yang berbeda yang bisa kita pelajari bagaimana komposisi bentos yang ada di situ ya. Kemudian kita juga belajar identifikasi bentos ya. Kita juga bisa belajar faktor abiotik, pengaruh abiotik terhadap sungai tersebut. Dan kita juga bisa belajar pencemaran sungai itu akibat dari fungsi lahan yang berbeda tadi 5 ini dan aktivitas manusia yang berbeda ya. Tapi ini tidak perlu, kalau untuk siswa mungkin terlalu berat ini, tapi ini contoh untuk yang mahasiswa. Tapi Bapak Ibu guru bisa mengambil intinya dari sini atau bisa mengambil beberapa dari contoh ini. Kalau kita mengambil field trip di sungai. Nah, contoh lain di sini aliran Sungai Cilacap. Saya sudah tidak menggunakan Das Cikapundung lagi karena memang terlalu jauh. Itu memerlukan waktu 2 hari ya. Karena dari ujung hulu ke ujung hilir itu jauh sekali berbeda. Dan biasanya saya bekerja dengan mahasiswa dari jam 7 pagi sampai jam 3 asar ya, tidak sampai malam, tidak sampai sore. Nah, saya mengambil das lagi yaitu di daerah di ujung Berung, nama daerah aliran Sungai Cilacap. Ini juga pernah udah saya teliti ya, ada beberapa penelitiannya, artikelnya. Nah, di sini lebih dekat karena ini ada masih di Kota Bandung dan bisa dijangkau ya. Ini kalau dari UPI, ini UPI kalau berangkat jam 6 hari Sabtu sepi ya. Itu sampai sini jam 7. Sampai di lokasi ini jam 1 jam perjalanan dengan menggunakan angkot ya, kendaraan umum. Nah, di sini saya menemukan hanya 3 aja, saya ambil 3 ya, karena memang ada 3 lahan fungsi yang berbeda. Di sini lahan kopi, perkebunan kopi, ya, kopi dan pinus. Kemudian di lahan sawah. Di sini lahan pemukiman. Jadi mahasiswa dibagi 3 kelompok. Ke sini 1, 2, dan 3 ya. Nah, ini contohnya ya, kalau di sungai yang bersih itu sebenarnya sungainya nggak terlalu lebar ya, hanya 1,5 meter, kemudian dangkal ya, kita bisa ke bawah ya, hanya setinggi lutut ya. Ini contoh mahasiswa mengambil sampling bentos. Dan juga saya di sini menyediakan ini buku identifikasi. Jadi kalau mahasiswa kan sebenarnya sudah belajar tentang identifikasi dengan menggunakan mikroskop di kelas ya. Tapi untuk mengurangi pengamatan mikroskop di lapangan ya, sudah siapkan ini ya, bukunya, guide-nya, jadi hanya membandingkan ke gambar ya.
Jadi melihat di mikroskop sebentar, lalu dilihat di gambar itu namanya bentos apa, ya, udah bentos. Lalu kalau plankton tidak ada di sini, sedikit ya, kalau di sungai itu tidak ada plankton. Sudah saya coba, itu hanya sedikit sekali, tidak saya amati plankton di sini. Kemudian saya juga sudah menyiapkan bahan penunjang, ya, yaitu keanekaragaman vegetasi. Kita bisa mempelajari vegetasi yang ada di sini, yang di bagian hulu, vegetasi yang ada di sawah, dan ada di pemukiman. Itu berbeda, ya, komposisinya berbeda. Ini sudah ada bukunya juga, jadi siswa tinggal mencocokkan gambarnya di situ. Ya. Karena di sini saya menyiapkan waktu hanya dari jam 6 berangkat, selesai sampai asar, ya. Itu sudah termasuk diskusi, ya. Jadi tidak banyak buang waktu di lapangan. Nah, ini adalah kompilasi hasil yang kita bisa pelajari dari Das Cilaja, ya. Ini hampir sama dengan kita mempelajari Das Cikapundung tadi, ya. Tapi ini pasti sama juga dengan sungai-sungai yang lain, ya. Kita bisa mempelajari komposisi bentos dari 3 fungsi lain berbeda, ya, pencemaran dan lain-lain sama. Ditambah keanekaragaman vegetasi dari 3 fungsi lain berbeda. Di sini saat itu menemukan 993 individu makrobentos dari 3 film, 4 kelas, 10 ordo, 18 famili, dan 18 genus. Nah, ini sekarang danau, kita lihat ke danau, ya. Saya juga ini danau, sudah saya adakan penelitian juga, saya mengambil yang dekat dulu, yaitu Situ Bagendit di Garut, ya. Ini di sini nih petanya, peta lokasi Situ Bagenditnya. Di sini kita sudah menyiapkan ini apa? Buku panduan plankton, ya. Ada planktonnya. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil. Situ Bagendit banyak sekali tanaman teratai, ya. Ini teratai. Ini sudah tercemar, ya. Jadi pencemaran danau itu atau pencemaran sungai bukan karena adanya limbah industri, tapi juga karena limbah organik, ya. Karena ini mungkin tempat wisata dan banyak sekali penduduk di sini yang menggunakan air untuk cuci-cuci dan sebagainya, ya. Ini adalah contoh atau gambar foto kegiatan nelayan pada saat menjaring ikan, ya. Di Situ Bagendit. Nah, apa yang dapat kita pelajari di Situ Bagendit, ya? Ya, saya sudah menemukan adanya keanekaragaman fitoplankton. Keanekaragaman zooplankton itu ada sekitar 5.467 individu per liter dari 17 jenis plankton. Nah, kalau sudah ada ini, ya kita bisa bawa siswa atau mahasiswa kita ke sana, ya, untuk mengamati fitoplankton. Jadi guru maupun dosen itu sudah punya catatannya. Jadi tinggal mengecek benar nggak nih siswa atau mahasiswanya mendapatkan fitoplankton atau zooplankton, ya. Keanekaragaman tanaman ini belum diteliti, ya, karena keburu ini COVID, jadi tidak melakukan penelitian ke sana, baru penelitian tentang plankton saja. Ya. Kita juga bisa belajar tentang ekosistem danau, ya. Ada apa saja di situ, ya. Kita bisa mempelajari tentang rantai makanan dan sebagainya. Atau bisa kita mempelajari atau wawancara dengan aktivitas penduduk, ya, pendapat mereka tentang kualitas air. Ya, karena kalau lingkungan itu bukan hanya belajar tentang ekologi, tapi juga terkait dengan kegiatan manusianya juga, ya. Nah, kalau lokasi sungai, pantai, hutan terlalu jauh dari sekolah, kita juga bisa mempersiapkan sendiri, yaitu sumber belajar
yang dimodifikasi ya. Contohnya misalnya ini ya, saya juga membuat ini ya. Jadi ada lahan kosong, saya buat apotek warung hidup. Di sini saya tanam tanaman-tanaman langka ya, bisa untuk bumbu dapur atau untuk herbal. Lalu disiapkan juga guide nama tanamannya. Ini tidak ada fotonya di sini ya. Jadi saya namakan sini lahan edukasi apotek hidup. Kita bisa belajar keanekaragaman tanaman yang dari situ apa saja perbedaan antara monokotil, dikotil, morfologi tanaman dan hubungan simbiosis. Ini sudah saya teliti tahun 2016 dan saya coba mahasiswa juga ke situ ya, tentang mahasiswa saya tanya bisa belajar apa dari situ ya. Jadi mahasiswa ini calon guru ya, jadi bisa mengembangkan field trip ya dengan contoh ini misalnya ya. Kita kalau di sekolah adalah sedikit bisa kita tanam ini apotek warung hidup. Jadi siswa nggak perlu harus keluar ya untuk belajar lingkungan. Contoh lain misalnya tentang kompos bisa ya. Ini waktu itu ada mahasiswa dari Laos, dia mengambil tentang konservasi pertanian atau apa saya lupa. Ya dia pinjam lahan saya, dan pinjam yang ada petani di situ, petaninya. Jadi ceritanya tentang workshop ya. Workshop cara membuat kompos ya. Ini juga saya masukkan ke dalam penelitian saya. Contoh lain ya, burung. Kita mau mempelajari burung nih. Ya, saya kebetulan ada mahasiswa yang bisa fotografi ya dengan jarak jauh. Saya ajak untuk waktu itu ya kuliah lapangan, PLA ya, PLA. Nah, menemukan burung-burung ini ya. Jadi ini bisa kita nilai apakah cukup nggak lokasi itu untuk mengamati burung ini ya. Ini contoh-contohnya. Lalu di sini saya ada buat kandang burung ya untuk menarik perhatian burung-burung lain datang ke sini ya. Karena kalau dengan adanya perubahan lingkungan atau penebangan pohon, penebangan vegetasi yang merupakan habitat burung-burung itu ya, itu akan hilang. Ya makanya saya tanam lagi tanaman-tanamannya, kemudian saya bikin ini untuk menarik supaya burung berdatangan ke sini ya. Supaya lingkungannya kembali normal. Nah, ini ada daftar pustaka ya, saya ambil dari beberapa reference ini. Kemudian yang terakhir, ya ini ya, nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu mengisi kuesioner. Nanti ada di Butina ya, atau melalui ini ya, melalui Bu Lina ya. Lalu ada tugas nih Bapak Ibu ya, tugasnya gampang kok. Ya. Tugasnya merancang kegiatan field trip di sekolah masing-masing. Jadi membayangkan dulu kan rencana, kita berencana dulu ya. Tapi kalau bisa rencana itu yang kira-kira bisa diimplementasi ya. Saya hanya minta 2 halaman saja, outline saja, poin-poinnya saja ya. Nanti ada tugas lain nanti yang lebih detail dari Pak Prasto. Saya hanya melihat sejauh mana Bapak Ibu bisa merancang kegiatan field trip dan seperti apa field trip yang Bapak Ibu akan lakukan ya. Ya kalau bisa ada kriteria uji layak yang tadi saya sampaikan tadi yang barusan, dan kalau bisa ada inovasinya, kebaharuannya ya kalau bisa. Dikumpulkan hari ini sampai jam 12 malam ke email hertinsutikanti@yahoo.com. Ya begitu dari saya presentasinya. Silakan Ibu Lina. Nah, Ibu. Sudah? Terus Prof Ya. upload tugasnya. Nanti seluruh peserta akan mengirim tugasnya di sana, Prof. Bagaimana? Di email aja. Ke email aja ya. Oh, langsung ke email Prof. Iya.
Ya, kalau angket itu ada nanti di Google Classroom ya. Nanti Bu Tina yang akan memberikan angket. Angket. Kalau untuk Ya, tugas dari Prof langsung ke alamat email Prof saja. iya, ya. Ya. Ya, terima Sampai jam kasih. 12 malam ya, sampai jam 12 saya tunggu ya. Mungkin ada Sampai jam pertanyaan? 12 malam, Prof. Ya, ya, Ya. Ya, Ibu dan Bapak mungkin sudah paham penjelasan dari narasumber kita yang cukup hebat, luar biasa sekali pemaparannya, dan tugasnya pun ditunggu sampai jam 12 malam hari ini langsung ke email Prof. Hertin. Nanti saya sebar di grup PKGB 2 untuk alamat email Prof. Hertinnya. ya. Selanjutnya Materinya ada yang menanyakan peserta ya. ya, Materi mau PPT-nya ada tanya jawab, Prof. ada di Bu Lina ya. Ya, Ya, nanti saya share juga untuk materi Prof di grup. ya. Sebentar, Prof, sebelum diakhiri kan ini masih ada Pak Dr. Oh, Prasto. boleh. Ya, Ya, silakan. silahkan Bapak kalau sudah Saya tutup dulu bergabung. ya. Ya, saya tutup. Ya, ya, tapi nanti Prof ada Ya, sesi tanya jawab juga. boleh. Ya, Ya, boleh. jadi Ya. silakan Ibu dan Bapak. Sekarang kita akan menyimak penjelasan dari Bapak Dr. Amprasto. Silakan Bapak untuk menyampaikan materinya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Ya, Bapak masuk, Pak. ya, terima kasih. Silakan. Ya, Iya, oke. Saya ini pakai HP jadinya kalau suaranya masuk. Jadi kalau laptopnya nggak bisa, suaranya nggak bisa masuk. Oke, saya mau sharing itu ya, sharing konten dulu. Ya, silakan. Mohon Ibu Hertin di stop dulu sharing screen-nya. Mungkin nanti Pak Amprasto bisa sharing konten atau gimana Pak? Ada materi yang sudah dikirim? Ada. Enggak maksudnya dari saya. Baik, Bapak sudah saya jadikan presenter sekarang. Bisa Pak langsung saja di share screen dari HP, nggak apa-apa. Ini screen-nya masih dari Ibu Dr. Hertin ya? Di saya masih Oh, enggak. Masih dari Bu Hertin ya? ya dari Bu Hertin. Yang Bu Hertin belum close ya? Oh iya, tadi belum close. Gimana? Saya coba diulangi ya, Ibu Hertin. Saya jadikan lagi presenter. Kemudian nanti Ibu close dulu ya. Bisa Iya, ya? betul. Iya, itu ya, iya. Atau kalau sama host dipindah nggak bisa? Sebentar Pak. Jadi saya sudah jadikan host. Mana ya Ibu? Bentar. Apa? Jangan teriak-teriak atuh, Nak. Sini A-nya, ada apa? Mana lagi lihat? Ada apa? Hah? Ada apa? Udah masuk ya? Sudah Pak? Ya. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak
yang saya hormati. Jadi pada kesempatan ini ya saya bukan mau jadi narasumber ya, kita sharing saja pengalaman-pengalaman ya kami ya mengajar di biologi UPI, kita sharing berbagai pengalaman. Suaranya kedengar, Pak? Ada Pak, ada. Coba bisa dinaikin sedikit Pak suara. Kurang Kak? Ya, halo. Suaranya Ya, bisa ya. Pak? Ya. Screen-nya perlu full nggak ini? Sudah cukup kayaknya Pak. Cukup ya? Ya. Oke, saya akan mulai dari pentingnya field trip tadi sudah sama Bu Ertin, jadi nggak saya ulang ya. Hanya ini saya mau menambahkan dari sisi pedagogi mungkin ya. Dari sisi pedagoginya. Akan tambahkan dari sisi pedagogi gitu ya. Terkait dengan teori belajar. Jadi pada saat kita membelajarkan siswa itu kan seyogianya itu kita mengikuti suatu teori atau kombinasi teori gitu ya. Jadi ada dasar teori belajarnya supaya siswa bisa belajar efektif gitu. Nah, saya mencoba ya mengkaji dari literatur. Jadi field trip itu sesuai dengan teori belajar yang mana gitu ya. Nah, ini salah satunya sudah saya temukan, misalnya di sini dari Piaget yang mengidentifikasi perlunya adanya transisi dari konkret menuju abstrak. Saya kira Ibu Bapak sudah memahami bahwa pada saat kita membelajarkan siswa kan tidak bisa tiba-tiba yang abstrak gitu ya. Kan harus dari yang konkret dulu menunjukkan yang abstrak. Nah, dengan adanya field trip, pada saat siswa melaksanakan field trip itu, tentu saja kan siswa secara langsung bisa melihat habitat dari berbagai macam organisme, habitatnya, organismenya, interaksinya, dan sebagainya secara langsung. Jadi ini konkret, betul-betul konkret, siswa mengalami sendiri. Jadi tentu saja field trip ini sangat mendukung bagaimana siswa belajar secara langsung ya di lapangan ini. Kemudian Novak juga menguraikan dan implementasi teori belajar dari Ausable yang menyatakan perlunya pengalaman nyata sebagai tahap transisi dari konsep primer menuju konsep sekunder dengan kegiatan hands-on experience. Nah, sebenarnya bukan hanya dua teori ini, jadi termasuk teori belajar yang lainnya juga sangat mendukung sebenarnya kegiatan field trip ini hanya yang kebetulan ada di literatur review gitu. Kemudian lalu saya di sini menambahkan inquiry. Apa urgensinya field trip itu berbasis inquiry gitu? Itu mungkin pertanyaannya gitu. Kenapa harus inquiry gitu? Jadi dalam hal ini saya mengintegrasikan inquiry dalam proses field trip gitu. Nah, ini alasannya gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan field trip, kita bisa mengajak siswa untuk melakukan proses inquiry untuk memahami hakikat sains. Pada saat pertemuan yang kedua yaitu oleh Bapak Yusuf Hilmi, kan sudah dijelaskan bagaimana pembelajaran sains. Nah, salah satunya adalah bahwa pembelajaran sains itu harus sesuai dengan hakikat sains. Kita juga pahami bahwa di salah satu sumber dikatakan bahwa hakikat sains is inquiry. Jadi inquiry is science, science is inquiry. Ini salah satu yang tepat ya, itu inquiry.
Kemudian filter berbasis inquiry itu juga thinking skill. Dan ini sesuai dengan kurikulum yang sekarang ini kan. Kurikulum yang sekarang itu syarat dengan muatan OTS gitu ya. Jadi cocok dengan kurikulum terkini. Selain itu, seperti halnya para saintis, jadi siswa seyogyanya bisa melakukan observasi sendiri, mengusulkan ya penjelasan-penjelasan tentang apa yang diobservasi itu berdasarkan bukti-bukti penyelidikan mereka sendiri. Jadi kita pada saat PT itu kita memfasilitasi supaya siswa kita, tanda kutip seperti saintis-saintis kecil, saintis-saintis muda, yang melakukan proses belajar seperti saintis. Nah, kemudian karena inquiry itu kan banyak ya, definisi inquiry itu banyak. Nah, ini salah satu yang ditawarkan gitu. Salah satu model inquiry. Konsep inquiry-nya itu dengan seperti yang ada di gambar ini gitu. Jadi yang tertulis di pinggir gitu ya, itu adalah kegiatan-kegiatannya, kemudian ini yang di tengah itu permasalahannya gitu, sebagai fokusnya gitu. Di permasalahan di sini ada huruf S-nya, berarti masalahnya itu bisa lebih dari satu, bisa banyak. Masalahnya itu bisa banyak. Kemudian kegiatan misalnya mengobservasi, ya. Saya kira IPA itu tidak lepas dari observasi. Gitu. Nah, field trip, ini kegiatan inquiry yang paling banyak dilakukan pada saat field trip itu ya kegiatan observasi. Dan observasi itu, saya kira Ibu dan Bapak juga sudah memahami, bukan hanya dengan mata gitu ya. Ya semua panca indera dilibatkan dalam proses mengobservasi. Ya mata, ya telinga, ya hidung, alat peraba dan seterusnya. Jadi itu kelebihan kalau kita melakukan field trip karena bisa langsung melihat langsung di habitatnya, seperti apa habitatnya, bagaimana interaksinya, dan melihat secara langsung, bisa mendengar secara langsung, bisa juga meraba dan seterusnya. Jadi kegiatan observasi. Kemudian di sini ada defining the problem. Jadi kalau kita mau memecahkan masalah itu kan harus jelas ya batas-batasnya. Dan harus juga kita sesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jadi kalau siswa SMP sampai mana gitu ya, batasnya gitu ya, SMA, mahasiswa gitu. Kemudian di sini forming the questions. Jadi kalau ini bisa dikatakan seperti kalau Ibu dan Bapak ada suatu masalah, kemudian kita batasi, kemudian itu harus jelas gitu kan variabelnya yang bisa diukur seperti apa, kemampuan siswa dan seterusnya. Jadi harus jelas. Kemudian kita harus juga mencari informasi tentang apa yang sudah kita ketahui tentang masalah yang mau kita pecahkan. Kita harus sudah punya ya semacam hipotesisnya. Kemudian untuk membuktikan atau itu kita harus mencari data. Nah, mencari data itu berarti kita harus pergi ke lapangan kalau dalam konteks field trip ini. Jadi kita ke lapangan itu sebenarnya salah satunya adalah kita sedang mengumpulkan data itu pada saat kita ke lapangan dan melakukan proses pengukuran-pengukuran. Kemudian tentu saja nanti semua data itu tidak kita gunakan ya. Pada akhirnya kita akan memilah-memilih datanya gitu, nanti kita akan periksa. Bisa juga dengan statistik. Itu untuk ya metode statistik gitu ya, untuk mengolah datanya, analisis datanya. Kemudian kita bisa melakukan penafsiran-penafsiran. Dan
diskusi, dalam seminar, atau melalui jurnal gitu. Nah, jadi intinya konsep tentang inquiry ini bahwa aktivitas sangat luas dengan berbagai cara, jadi tidak seperti dalam metode ilmiah yang seolah-olah hanya satu jalur, dan memang sudah dikoreksi oleh berbagai macam ahli tentang keterbatasan metode ilmiah itu. Nah, kemudian, ini tujuan field trip juga sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Hertin. Jadi kita tentu saja memang harus jelas ya tujuan field tripnya itu mau apa gitu. Harus jelas tujuannya mau apa. Tentu saja dalam konteks kita belajar sains, ya kita memfasilitasi siswa untuk bisa mengenali fenomena alam dan melakukan pengukuran dengan berbagai macam alat yang kita bawa gitu ya. Dan pada akhirnya dari pengukuran itu kita bisa memahami cara-cara menyelesaikan masalah gitu. Masalah-masalah yang terkait dengan lingkungan yang kita observasi tadi gitu. Nah, bagaimana melaksanakan field trip gitu ya? Ada fase persiapan, fase pelaksanaan, dan fase tindak lanjut. Ini kalau secara ringkasnya seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan, jadi saya akan menambah sedikit yang mungkin tadi belum disampaikan sama Ibu Hertin gitu ya. Misalnya di sini untuk fase persiapan kita ada persiapan administratif, kurikuler, dan edukasional. Jadi administratif sudah jelas tadi misalnya perizinan dan sebagainya. Nah, kalau kurikuler di sini dalam konteks kita ya tentu saja ini konsep-konsep dasar yang kurikulum itu yang mau dibelajarkan itu konsep dasar yang mana. Nah, kalau edukasional itu yang harus disiapkan oleh guru itu apa? Jadi pengalaman belajar siswa seperti apa yang mau dibelajarkan pada saat field trip. Kemudian ada persiapan kognitif, geografis, dan psikologis. Nah, kalau kognitif itu persiapan apa? Jadi pada saat kita mau membawa siswa ke lapangan, itu siswa kita mau melakukan apa saja. Nah, apakah misalnya contoh ya, misalnya katakanlah siswa itu nanti diminta mengidentifikasi, misalnya gitu. Nah, pengetahuan tentang proses mengidentifikasi sendiri sudah belum dipelajarkan, misalnya gitu. Jadi harus kognitif ini ya segala sesuatu yang terkait apa yang nanti di lapangan dilakukan. Kemudian geografis, persiapan geografis itu apa? Pada saat kita membawa siswa ke lapangan, tentu saja memang sebaiknya kita sendiri sebagai guru sudah survei kan ke lapangannya. Jadi bagaimana kondisi geografisnya, di mana tempat-tempat yang sudah dianggap aman gitu ya, sudah dicoba batas amannya di mana dan seterusnya, itu geografisnya. Kemudian dari hasil survei tersebut juga kita presentasikan di kelas kita. Jadi kondisi geografis tempat yang mau kita datang itu seperti apa. Kemudian rambu-rambunya gitu ya. Di mana tempat-tempat yang kurang aman, di mana yang aman, dan seterusnya itu. Jadi geografis itu arahnya ke seperti itu. Jadi kita bisa tampilkan petanya, atau ya kalau ada videonya bisa juga ditampilkan video. Nah, psikologis, persiapan psikologis itu seperti apa? Pada saat kita mau membawa siswa ke lapangan, kita harus mempersiapkan mental siswa. Jadi bahwa ya kita ingin membuat siswa itu bahwa kuliah field trip yang dilakukan itu aman gitu ya. Nah, tentu saja kesiapan psikologis ini selain rasa aman juga mental
kan ibu bapak saya kira juga memahami bahwa anak-anak itu kan ada juga yang anak mami, nggak pernah pergi kemana-mana gitu ya. Jadi psikologis di sini bagaimana kita mempersiapkan psikologi siswa supaya kuat mentalnya, mentalnya kuat gitu ya. Kemudian karena kita sebagai guru tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus membelajarkan siswa ya kalau bisa gitu ya sesuai dengan teori belajar. Ya kita harus membuat skenario pembelajaran bagaimana supaya siswanya bisa belajar, gitu kan? Mulai dari fase persiapan, nanti pada saat di lapangan dan sampai pulang dari lapangan kita ada proses belajar gitu. Ini ya saya juga hanya ingin menyampaikan sedikit tambahan gitu ya, bahwa namanya kalau persiapan itu, kalau singkatnya itu kita mempertanyakan dengan 5H gitu ya. What, where, why, when, how. Jadi what, kenapa, itu kenapa harus kegiatannya. Halo Pak. Surutnya juga, surut terjauhnya seperti apa dan seterusnya. Jadi when ini mempertimbangkan banyak faktor juga. Jadi dari sisi keamanan, dari sisi cuaca, how, jadi how itu bagaimana kita ke sana gitu kan, mau naik apa dan seterusnya. Jadi ini menjadi poin kita gitu ya, yang memang harus disiapkan. Jadi apa bedanya field trip berbasis inquiry dengan field trip yang lain? Nah, disinilah bedanya gitu ya. Saya ingin menyampaikan bedanya bahwa pada saat membuat perencanaan, siswa itu dengan guru ya bersama-sama, kalau bisa ini ya, kalau bisa guru dan siswa bersama-sama membuat persiapan bersama gitu. Jadi termasuk di sini persiapan ini ke dalam konteks field trip berbasis inquiry adalah pertanyaan atau masalah-masalah apa yang mau dipecahkan di lapangan gitu. Itu munculnya di sini di persiapan sebelum ke lapangan gitu. Jadi harus jelas masalahnya apa gitu. Nah, disinilah perlunya adanya survei. Jadi dari sebenarnya survei itu juga salah satunya adalah bagaimana guru ya dan siswa bersama-sama ini. Kalau siswa SMA bisa juga nanti panitianya diajak survei gitu ya. Kita bisa merekam ya dengan video berbagai fenomena alam yang nanti bisa sebagai stimulan untuk mencari masalah gitu yang mau dipecahkan. Kemudian tentu saja pada saat kegiatan field trip sudah jelas struktur organisasinya, sudah jelas panitianya gitu ya, dan job desk-nya juga sudah jelas sehingga semua terorganisir dengan baik. Kalau terjadi apa-apa itu ke siapa yang bertanggung jawab. Jadi ada pembagian peran di sini, peran panitia, peran siswa, ya termasuk kita juga sebagai guru juga perannya apa dan seterusnya harus jelas. Nah terkait dengan guru, karena ini field trip-nya berbasis inquiry, jadi gurunya itu mau seberapa besar perannya gitu. Nah karena ini inquiry, mau seberapa besar tergantung apakah pembelajaran kita itu mau teacher oriented, mau student oriented atau modified. Atau kalau ini mungkin yang masih agak ya agak lama gitu ya, yang baru sudah ada tapi saya kira ini juga masih relevan juga. Jadi kalau inquiry mau kita buat level itu ada yang level 0 sampai level 3. Jadi dari 3
Tiga ini dari permasalahannya apa, metodenya apa, bagaimana solusinya itu, siapa yang berperan? Kalau guru menyiapkan masalahnya, guru menyiapkan metodenya, bahkan solusinya juga dari guru, semua dari guru, itu yang tadi teacher oriented itu, ya ini levelnya 0, level yang paling bawah ini. Nah, kalau masalahnya dari guru, kemudian metodenya dari guru, artinya sudah disiapkan oleh guru untuk siswanya gitu. Baru solusinya dari siswa. Nah, jadi di sini ada peran siswa mencari solusinya, mengkonstruk solusinya. Itu level 1. Kalau masalahnya dari guru, metode untuk menyelesaikan masalahnya dari siswa, solusinya dari siswa, itu level 2. Nah, level yang tinggi itu kalau ya masalah, ya metode, ya solusi itu dari siswa. Tapi ini saya kira ini agak berat juga ya, tapi bisa juga. Tentu saja pada saat kita membelajarkan tergantung kondisi siswanya, jadi tidak bisa tiba-tiba level 3, stres siswanya nanti. Ya, tergantung kondisi siswanya itu sudah biasa belajar yang seperti apa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini faktor keselamatan ya. Persiapan dari faktor keselamatan juga pada saat kita survei itu memang sudah betul-betul sudah kita perkirakan mana yang aman, mana yang tidak. Jadi seperti P3K itu sebaiknya memang sudah disiapkan dan sudah ada ya kalau perlu memang ada semacam pelatihan P3K dasar gitu ya. Perlengkapan di lapangan ya, keselamatan mulai dari pakaiannya, sepatu, topi, kemudian cara berjalan ya. Cara berjalan menyeberang sungai, cara belajar mendaki kalau itu gunung ya atau menuruni bukit, cara mengambil sampel juga karena tidak semua sampel itu bisa diambil pakai tangan gitu kan, ada juga yang tumbuhan pun itu ada yang punya trikoma yang glandular dan tangan kita bisa gatal, bahkan kita bisa panas 2 hari, mungkin 3 hari gitu kalau tidak pakai pelindung tangan misalnya. Atau ya tentu saja pengambilan sampel ini harus dipelajari juga hewan atau tumbuhan mana yang beracun gitu dan seterusnya. Termasuk juga dari sisi konservasi. Jadi tidak boleh kita mengambil sampel yang justru bisa merusak komunitasnya gitu. Nah, kalau perlu ya cukup dipoto saja kalau memang sampelnya. Kecuali kalau jumlah sampelnya banyak sekali jumlahnya ya dan diizinkan sama yang punya ya tempat tersebut. Kita izin dulu boleh apa enggak. Nah, kemudian semua yang kita lakukan dengan biaya besar, waktu banyak itu tidak ada artinya kalau tidak ada pasca field trip ini. Jadi ini sebenarnya mungkin sering diabaikan, tapi ini sangat penting. Jadi kalau pada saat field trip itu mungkin ya siswanya belum bisa membangun konsep karena ya masih lebih banyak pengetahuan faktual gitu yang mereka peroleh. Gitu. Nah, bagaimana setelah pengetahuan faktual bisa menjadi pengetahuan konseptual? Jadi di sini nanti perlu ada ya diskusi, ada ya bagaimana hubungan antar konsep bisa membentuk konsep yang lebih baik gitu ya. Hubungan antar konsep. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga asesmen. Jadi ada asesmen di lapangan, artinya proses ya, proses asesmen di lapangan. Karena kita juga tahu bahwa siswa kita juga masing-masing punya kelebihan kelemahan. Jadi ada yang siswa kita yang mungkin ya pada saat di kelas itu seperti diam, tapi pada saat di lapangan dia aktif,
misalnya, dan seterusnya. Jadi harus ada asesmen juga di lapangan. Dan ini juga bisa juga kita melakukan evaluasi kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaan lapangan sampai ke pasca piltitnya. Jadi kita evaluasi supaya untuk piltit berikutnya itu lebih baik dari yang piltit yang sekarang gitu. Nah, itu sementara itu tambahan dari saya, Bu Lani. Halo, Bu Lani. Itu sementara itu saja dari tambahan dari saya. Jadi saya melengkapi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hertin, Prof. Hertin. Melengkapi dari sisi pedagogi mungkin ya, Bu. Itu. Sementara itu dulu, Bu Lani. Mangga. Ya, silakan Ibu Adilina. Jelas. Silahkan Ibu dan Bapak jika ada yang mau bertanya. Tapi ini Prof dengan Pak di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari chat. Mohon dijawab. Pak Lukman bisa dibuka. Pak Lukman. Ya, Ibu. Gimana, Ya. Bu? Gimana kalau kita kasih kesempatan yang raise hand dulu? Halo, Lagi, Bu Lina. Yang raise hand dulu gimana, Bu? Ya boleh yang raise hand dulu. Tadi ada, mohon Bapak Ibu yang raise hand, silahkan dibuka. Untuk Ibu Nuri, silahkan Ibu Nuri. Halo, Ibu Nuri. Silahkan Ibu Nuri. Saya sudah buka, Ibu Nuri, raise hand, silahkan langsung bertanya. Mungkin belum siap ya. Kita kembali ke yang lain, mungkin ada dari kolom chat. Saya akan bacakan atau Bu aja yang bacakan? Saja sebentar. Yang ini dulu ya Pak Lukman, nanti pertanyaan kedua yang dari Pak Lukman yang dari chat. Ya. Ditujukan kepada pemateri. Ada pertanyaan dari chat seperti ini. Apakah file strip biologi dengan kunjungan ke museum pada siswa SMA saat ini apakah masih relevan, Prof? Jadi melakukannya kunjungan ke museum. Apakah masih relevan? Itu mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya. Silakan. Maka Prof mau dijawab atau oleh Pak Dokter mungkin Amprasto, silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin saya dulu nanti Bu Hertin menambahkan. Iya, boleh, mangga Pak. Ya tentu saja itu masih kategori field trip ya, relevan gitu. Jadi karena memang ada tujuan tertentu di sini, tujuan dalam konteks edukasional, jadi ada tujuan belajarnya gitu ke museum itu. Nah, kalau dalam konteks biologi ya museum apa dulu ya? Iya. Ya, yang jelas itu masuk. Iya. Tergantung ya. Ibu dan Bapak itu mungkin jawabannya kerelevanannya untuk mata pelajaran biologi harus menuju ke museum yang mana seperti itu ya, harus dipikirkan terlebih dahulu dan kemungkinan itu. Untuk Prof mungkin ada tambahan untuk pertanyaan yang tadi Prof? Sepertinya Prof-nya masih ada 3, Pak Lukman. Sepertinya terlempar ya, Ibu. Iya. Halo, kedengeran? Oh iya. Ya, Prof, silakan. masih ada di sini, di room ini kah?
Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada yang mau raise hand? Pak Lukman, yang raise hand dulu. Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada Ya, yang tadi. berarti pertanyaan yang lain. Silakan Pak Lukman bacakan yang dari chat. Ya, ini pertanyaan yang paling baru mungkin. Dari Pak Rajia. Ya, pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memanage waktu saat kegiatan field trip agar efektif dan efisien? Itu pertanyaannya, Bu. Silahkan Pak Dokter untuk Ya. menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi sebenarnya gini, Bapak ya yang nanya. Ada 3 strategi sebenarnya fit itu ada 3 strategi. Pertama fokus, yang kedua unfocus, yang ketiga moderately fokus. Jadi yang fokus itu jadi semua kegiatan itu sudah kita siapkan A sampai Z-nya secara detail, itu fokus. Kalau yang unfocus agak lebih longgar, jadi kita nanti siswanya agak lebih bebas itu menggunakan waktunya, tapi tetap dalam koridor, semua dalam koridor pengawasan kita, tapi tidak sedetail yang fokus. Nah, yang moderately itu yang di antara keduanya, antara fokus dan unfokus. Nah, tentu saja kalau kita mau membuat pengaturan waktu gitu yang tepat, tentu saja tadi karena kita kan sudah saya sampaikan harus ada survei. Nah, dari survei itu sebenarnya kita bisa sudah ngukur waktu. Misalnya berapa lama waktu tempuhnya. Kalau kita jaraknya jauh, kira-kira kendala di jalannya seperti apa. Nah, kalau sudah di lokasi juga, kita sudah menghitung kalau jalan berapa lama, kalau naik motor berapa, dan seterusnya ke lokasinya. Itu dari sisi waktu tempuh gitu ya. Selain itu juga dari sisi kita sudah membuat skenario pengalaman belajarnya dari masing-masing step-step itu pengalaman belajar apa yang mau kita belajarkan ke siswa itu. Jadi disitulah persiapan guru ya, kita sebagai gurunya itu menentukan efektif atau tidaknya pembelajaran. Oh ya Bu Lina ya, Bu Lina. Iya. Nah, di dalam forum ini ada juga Bapak Yusuf Hilmi di sini. Oh, sudah hadir. Saya Selamat lihat datang Pak Yusuf Bapak Hilmi. Yusuf ini juga Pak Dokter pengalaman mau belajarnya memberikan. jauh. Saya guru saya. Mangga Pak Yusuf kalau bisa menambahkan mungkin. Mangga Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ikut sharing ini. Yang pertama begini mungkin tentang field trip itu. Tadi ditanyakan oleh tentang efisien dan efektif gitu ya dalam waktunya. Yang pertama, field trip itu harus eksplisit. Apa eksplisit itu? Betul-betul dijadikan sebagai tujuan dari pembelajaran. Kalau tidak dituliskan sebagai tujuan, nggak akan dapat itu. Jadi harus selalu terkait kurikulum. Materinya mau apa? Soal nanti tempatnya bisa dipilih. Kalau misalnya, oh saya mau materi tentang serangga, tapi tertulis di situ melalui museum, bisa saja pergi ke museum serangga di Taman Mini gitu. Iya. Gitu. Jadi harus dituliskan dulu sebagai tujuan. Jadi bukan asal. Ya kalau asal nggak punya tujuan susah mau ngatur waktunya. Soal nanti tempatnya, apakah mau field trip-nya yang short field trip, yang waktunya hanya sehari atau beberapa jam, atau yang jauh. Sebenarnya bukan hanya biologi, IPA kalau untuk di Sanawiyah jauh lebih banyak tempat field trip-nya. Nggak hanya biologi, gitu. Fisika, kimia juga bisa semua. Ya, ke stasiun bisa, ke terminal bisa.
tapi harus terencana. Dan itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum. Itu kuncinya. Ibu dan Bapak mau ngajar apa? Mau pencemaran, nggak usah jauh-jauh. Di lingkungan sekitar saja ada. Gitu. Jadi saya baca di chat di sini bagaimana sih merencanakan untuk lahan gambut, untuk rawa. Itu asal tertulis sesuai dengan tujuan kurikulum. Di dalam kurikulum nggak ada rawa, tapi ada ekosistem. Ini yang sering salahnya gini, yang kurang tepatnya kalau menurut saya. Pembelajarannya ada di ekosistem, contohnya di buku itu misalnya cuma sawah, padahal di lingkungan kita tidak ada sawah, kenapa harus cari-cari sawah? Yang ada saja. Kuncinya 3. Ada faktor biotik, ada abiotik, ada interaksi. Selama itu mau di rawa, mau di gambut, mau di mangrove, mau di pantai, mau di sungai, mau di danau, mau di kolam, bisa dilakukan itu. Tapi jadi yang pertama, ingat lagi, harus eksplisit, dicantumkan sebagai tujuan. Itu. Yang kedua, terkait kurikulumnya mau apa yang diharapkannya dari siswa itu mau apa? Ibu mau keanekaragaman bisa, mau ekosistem bisa, mau pencemaran bisa, mau tentang pertumbuhan bisa, mau penggunaan lahan, apapun juga yang terkait kurikulum bisa. Tapi itu yang kuncinya. Ya. Dan yang lebih penting lagi mungkin, kita punya berbagai macam kecerdasan murid itu dengan Fitrip yang umumnya sekarang yang 8 kecerdasan, itu bisa difasilitasi. Jadi bukan hanya kecerdasan linguistik atau bahasa dengan logika matematika saja, tetapi dari interpersonal, intrapersonal, naturalistik, semua bisa difasilitasi. Cuma dalam membuat perencanaan yang harus jelas. Tujuannya apa, kegiatannya apa, evaluasinya apa, asesmennya apa. Itu yang harus jelas. Dan yang sering dilupakan, kalau udah ya disiapkan, pelaksanaan dia setelahnya. Jadi tindak lanjutnya setelah Fitrip mau apa? Apakah dalam bentuk pameran? Apakah ditayangkan hasilnya? Apakah dibuat laporan saja terus dipresentasikan atau apa? Ini yang sering tidak atau kurang atau jarang dilakukan gitu. Itu saya tambahannya. Jadi harus eksplisit sebagai tujuan terkait tujuan pembelajarannya, materinya apa, gitu. Direncanakan dengan baik. Jadi ada langkahnya. Pendekatannya mau tadi pakai inquiry bisa. Tidak jadi masalah. Yang jelas, Ibu dan Bapak Guru harus memerhatikan keamanan dan keselamatan. Itu kuncinya. Terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih. Bahagia sekali Bapak saya bertemu dengan Bapak. Saya dulu pernah belajar dengan Bapak. Ya, alhamdulillah. Mungkin Prof, ya saya dari Unpas, Bapak lulusan 99. Oh iya. Iya, sekarang saya bisa melihat dengan video conference seperti ini. Bahagia sekali Bapak, saya bisa bertemu dan bertatap muka kembali dengan Bapak. Hatur salam. Semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Tetap semangat Pak. Insya Allah semangat. Umur boleh tua, semangat tetap muda. Amin. Prof, mau menambahkan Prof dari pertanyaan-pertanyaan yang telah tadi disampaikan? Ini ada pertanyaan menarik, Bu. Iya, silakan bacakan Pak. Dari kolom chat ya. Saya bacakan, ini ada 2 pertanyaan, saya akan bacakan sekaligus. Pertama dari Pak Lukman Hakim. Assalamualaikum, izin bertanya, Bapak kalau kriteria field trip untuk SD, SMP, SMA, karena kami di sekolah seperti kunjungan ke tempat pembuatan tempe, ke perkebunan atau pertokoan, bagaimana field trip untuk mapel lain selain biologi? Satu lagi, bagaimana cara agar dapat izin sekolah untuk melaksanakan pembelajaran field trip? Mungkin ini nyambung juga, cuman ini dari Uminorita. Nah, pertanyaannya ada 2 itu. Silahkan Ibu.
Itu tadi Bu Atin mau jawab Ibu, tapi itunya suaranya belum di unmute. Di mute. Pak Lukman untuk Prof. Kedengeran? Nah, udah. Ya. Alhamdulillah. Kedengeran? Ya Bu, kedengeran Bu. Ya, silakan. Prof, Iya. sudah kedengaran? Ya. Oh, tadi yang pertanyaan pertama tadi museum bisa saya kirim di chat ya. Untuk pertanyaan yang museum apa saja. Ya, Iya. saya contoh sudah ada di chat. Kemudian tadi juga ditambahkan oleh Pak Yusuf ya. Terima kasih Pak Yusuf. Tadi pertanyaan apa yang ketiga apa ya? Pertanyaannya lu nggak konsen. Ya, bagaimana izin ke sekolah untuk mendapatkan izin ke sekolah? Gitu. Oh, mendapat izin sekolah. Mungkin pengalaman Pak Amprasto bagaimana Pak Amprasto? Saya belum pernah sih sebetulnya kalau izin itu ya harus lengkap surat-suratnya, dokumen-dokumennya lengkap. Jadi kalau tidak lengkap mungkin tidak akan diizinkan karena tidak jelas gitu. Misalnya ada jadwalnya, ada jadwal perjalanannya, seperti ada proposal. Seperti kalau saya membawa mahasiswa harus bikin proposal, lalu minta izin ke departemen. Dan ada surat izin, misalnya kalau kita mau ke kebun binatang, ada surat izin masuk kebun binatang untuk bisa apa namanya sweet trip di situ. Dan ada beberapa yang katanya tidak perlu membayar tiket. Oh, seperti di situ Bagendit itu nggak perlu bayar tiket masuk karena untuk pembelajaran. Ya itu aja mungkin dokumennya sepertinya harus lengkap dan ada proposalnya. Ada tujuannya seperti disampaikan oleh tadi Pak Yusuf dan Pak Prasto. Begitu mungkin Bapak? Ya, baik. Mungkin saya menambahkan. Ya boleh silakan Pak. Begini, kalau masalah perizinan, biasanya kan orang tua yang agak ragu gitu ya. Ya mungkin di sini kita ya sebagai guru harus bisa meyakinkan bahwa kegiatan fitipnya itu aman gitu. Untuk bisa memastikan aman itu kan harus betul-betul itu tadi survei dulu dan sebagainya. Jadi kita kumpulkan informasi tentang keamanan dan keselamatan di lokasi yang mau kita kunjungi itu. Jadi harus betul-betul sudah fix aman gitu ya. Dan ada juga nanti dari penjelasan dari yang punya lokasi itu lembaga atau itu ya kan kita juga bisa melibatkan lembaga yang kita kunjungi. Kalau misalnya kita ke hutan atau ke jaga alam kan bisa melibatkan juga polisi hutan dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu tadi bahwa tempat itu aman gitu, itu yang poin pentingnya sih. Ya, mungkin kalau boleh mungkin ada saran begini mungkin Pak ya, atau sepengetahuan saya gitu. Jadi perjalanan jauh itu kalau minta bantuan dengan travel itu, misalkan seperti itu kan, kalau dengan travel itu lebih barangkali Pak ya. Itu bagaimana itu Pak Dokter? Permisi, saya saran. Silakan Prof, silakan. Begini, kebanyakan pihak sekolah atau orang tua yang agak sulit memberikan izin karena tidak ada jaminan keamanan dan keselamatan. Itu sepengetahuan saya. Jangankan untuk tingkat SD, SMP, SMA, untuk mahasiswa pun sama, begitu. Apalagi kalau misalnya siswanya atau mahasiswanya jarang ke lapangan, gitu. Jadi harus ada jaminan Ibu dan Bapak. Yang pertama jaminan keamanan. Apa yang perlu dijaminkan? Rasio antara guru dengan siswa. Sama, di kelas ada rasionya berapa. Kalau di lab 1:15 atau 1:20. Kalau di lapangan, satu orang guru maksimum hanya membimbing 10. Itu yang idealnya. Tetapi tentu kita harus fokus, harus penuh bagaimana menjaga keselamatan. Soal nanti pakai misalnya travel,
itu kan hanya di jalannya saja. Setelah pelaksanaan menjurus ke akademiknya, itu adalah bagian guru. Oleh karena itu tidak bisa seorang guru membawa sekelas. Tidak sesuai. Jadi harus dijelaskan. Dan tentu tadi hasil survei awal tentang berbagai macam situasi dan kondisi harus diyakinkan itu. Misalnya mau ke sungai, berapa deras airnya, berapa dalam, ambil lokasi yang aman. Ke danau pun demikian, ke pantai, ke hutan, bahkan ke padang rumput pun sama. Jadi ada bayan. Jadi jaminan keamanan yang harus diberikan selain dengan proposal yang tadi. Siapa dosen harus dipastikan, siapa gurunya, berapa siswanya, gitu. Jaraknya berapa lama, tidurnya di mana, itu ada di proposal semuanya, sejelas-jelasnya. Itu kalau menurut saya. Soal tadi ada pertanyaan yang untuk level SD, SMP kemana saja, justru untuk IPA jauh lebih banyak. Ke pasar bisa. Apa yang dipelajari, lihat aja dari mau apa. Dari mulai tidak hanya biologi, katakanlah ilmu sosial bisa di situ, IPS. Apa? Orang berkomunikasi, orang berjualan, transaksi, termasuk juga pencemaran. Ya. Tentu hal yang lain. Ke stasiun bisa. Ke terminal bisa. Bangsa roda segala macam. Bisa justru lebih banyak untuk IPA. Hanya tadi bimbingan keselamatan yang harus kita perhatikan. Sebab kunci pertama adalah keselamatan dan keamanan. Baru bisa berhasil ke sananya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini satu lagi ada pertanyaan ya, Ibu Angelina. Saya bacakan lagi. Ini Ya, silakan bacakan. dari Rio, Pak. Pertanyaannya begini, Prof. Tentang pembelajaran lingkungan untuk lahan gambut. Ya. Nah, jadi bagaimana mengajarkan mungkin ke anak-anak supaya bisa memelihara lingkungan dengan field trip ini, sehingga tidak terjadi kebakaran di musim kemarau seperti itu. Terima kasih. Silakan Prof, yang mau jawab atau Pak Ampras? Atau saya dulu ya. Kebetulan saya ada mahasiswa S2 yang sedang penelitian sama dari Riau tentang lahan gambut. Sebenarnya pembelajaran lingkungan itu tujuannya apa sih yang utamanya? Adalah mengubah perilaku. Sebab dulu pada awalnya lingkungan dengan ekologi dipisahkan, sekarang jadi digabung. Dulu awalnya dipisah. Lingkungan ditujukan itu adalah to make a good citizen, membuat warga negara menjadi baik. Kalau soal kebakarannya itu apakah karena aspek manusia atau karena alam, kemarau panjang? Kalau alam agak susah, tapi bagaimana kita menjaga supaya perilaku dari siswa kita itu baik. Tentu saja kita harus mengidentifikasi sebab-sebab kebakarannya apa. Dan itu yang harus kita tanamkan agar perilakunya jadi baik. Malah sekarang saya dengar dari mahasiswa yang sedang penelitian itu sudah ditanami dengan kopi. Yang gambut itu satu ekosistem yang luar biasa untuk menyimpan air. Tapi begitu musim kemarau, airnya ke bawah, gambutnya mengering. Tentu saja yang harus ditekankan di situ jangan membuat misalnya atau membuat tungku atau perapian di sekitar gambut. Itu yang harus dicegahnya, harus ditekankan. Karena apa? Kita tekankan dulu fungsi gambut itu untuk apa? Itu cadangan air di bawahnya itu. Entah berapa meter, mungkin dari hanya beberapa meter sampai bisa puluhan meter. Jadi kalau gambutnya habis, ya itu bisa airnya berkurang. Jadi tekankan dulu fungsinya apa, mencegahnya seperti apa. Jadi mencegahnya misalnya jangan mulai membuat perapian atau dekat-dekat gambut itu karena nanti akan terbakar. Tapi kalau misalnya karena alam kemarau panjang, mataharinya begitu terik, suhunya tinggi, ya kita harus berusaha mencegah juga sih. Gitu. Itu harus ada rasa tanggung jawab. Begitu lihat ada kepulan asap, harus langsung semua masyarakat turun tangan. Gitu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih.
Ya, silakan Prof mau menambahkan. Iya, silakan Prof mau Ya, menambahkan. Pak Yusuf sudah. Ya, cukup Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Yusuf. Mangga, sama-sama. Waktu masih tersisa 6 menit lagi. Bagaimana, Ibu Lina? Iya. Apakah langsung disimpulkan? Kalau untuk pertanyaan cukup saja. Mungkin Pak Lukman sekarang kita kembalikan kepada narasumber. Prof, bagaimana mau menyimpulkan karena ini waktunya tinggal tersisa 6 menit lagi. Ya, mungkin saya hanya bisa menyampaikan sedikit dari paparan ini bahwa Bapak Ibu mungkin harus semangat ya. Jadi apa maksudnya kalau ada kendala atau apa itu coba diusahakan lagi. Maksudnya jangan cari yang sulit, cari yang mudah. Karena untuk mempelajari lingkungan itu memang anak-anak tuh akan lebih senang, akan lebih kreatif kalau bisa dibawa ke lapangan ya. Yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Yusuf maupun Pak Prasto, kita cari aja di sekitar kita. Kalau ada kolam ya kita ambil yang di kolam atau yang di sawah kalau kita ada sawah. Tapi yang di perkotaan juga mungkin kita bisa membuat sendiri lahan. Kalau ada lahan kosong, kita bisa bikin supaya tidak perlu harus keluar lapangan karena yaitu mengingat biaya dan keamanan terutama untuk siswa sekolah. Ya itu aja mungkin dari kami. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih saya ucapkan. Dari saya ada Pak tambahan Yusuf mau sedikit. sepatah dua patah kata sebelum ditutup? Dari saya ada sedikit, Bu. Iya, mangga Pak Tambahan. Dokter. Ini tugas sih, tambahan tugas. Jadi seperti yang kelas sebelumnya juga, tugas dari saya juga ada. Jadi Ibu dan Bapak diminta membuat suatu rencana atau rancangan Kayaknya putus-putus, Pak. bagaimana field trip berbasis inquiry. Jadi cukup 2 halaman juga boleh. Putus-putus ya. Jadi membuat suatu rancangan field trip berbasis inquiry gitu. Sama seperti kelas sebelumnya. Iya. Ya, nanti saya share Prof di grup untuk tugas-tugasnya. Karena waktu sekarang tinggal 2 menit lagi untuk menutup kegiatan ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak, kegiatan Fikom hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik. Saya ucapkan haturkan terima kasih kepada narasumber Ibu Prof Hertin, kepada Bapak Dr. Ampastro, dan kepada Dr. Pak Yusuf, serta kepada para dosen yang telah hadir di Fikon PKGB 2 ini. Saya haturkan terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kami. Ini merupakan suatu tantangan untuk kami lebih maju lagi di yang akan datang, di masa yang akan datang. Terima kasih atas share ilmunya. Semoga jadi amal ibadah para narasumber dan para dosen yang telah memberikan share ilmunya di kegiatan Fikom kali ini. Terima kasih saya ucapkan untuk Ibu dan Bapak guru. Silahkan kerjakan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan. Ditunggu sampai jam 12 malam ini langsung lewat email Prof Hertin. Sudah saya share. Untuk selanjutnya saya serahkan kegiatan ini kepada host. Silakan Pak Lukman untuk menutup kegiatan kali ini. Mangga Pak Lukman. Baik, terima kasih Ibu Dilina. Terima kasih para narasumber, Prof Yusuf, Prof dan Dr. Amrasto, juga Bapak Ibu para dosen yang hadir di meeting room pada siang hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta PKG Teknologi. Mudah-mudahan kita semua di kesempatan siang hari ini bisa mengambil hikmah pelajaran yang berharga. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya. Mari kita tutup Fikon pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. partisipasi dan atensinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi itu.